lagi. Tema kita sangat beda dari kemarin. Saya mau bicara mengenai hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bisa diragukan, merupakan kekuatan paling besar dalam modernitas. Dunia modern, mesin-mesin teknologi segala macam, dari mesin uap, dari kereta api, sampai sekarang segala macam artificial intelligence. Itu semua dari ilmu pengetahuan. Dengan sendirinya ada bahaya, bukan hanya bahaya dalam kenyataan bahwa seakan-akan ilmu pengetahuan mengganti agama. Ini menjadi pokok. Saya sebetulnya mau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa menggantikan agama, tetapi agama juga tidak bisa menggantikan ilmu pengetahuan. Asal tahu diri semua. Nah, judul saya Kucing Schrödinger. Tahun 1935, ahli fisika Erwin Schrödinger, orang Austria, mempublikasikan sebuah eksperimen pikiran untuk mempersoalkan implikasi makrofisikalis fisika kuantum atau mikrofisikalis. Ada kucing dimasukkan dalam kotak. Dalam kotak ada racun yang akan mematikan kucing. Ada juga sedikit bahan radioaktif. Begitu ada atom radioaktif pecah, racun akan lepas dan membunuh kucing. Namun, menurut fisika kuantum, bukan hanya tidak dapat diketahui kapan sudah atom radioaktif itu pecah, melainkan sebelum diadakan pengecekan, atom itu secara objektif berada baik dalam keadaan sudah maupun belum pecah. Nanti saya akan ke situ. Itu fisika mikro. Mengapa? Karena menurut fisika mikro, fisika kuantum, sebuah bagian mikro misalnya atom, selama tidak diamati secara objektif, belum ada dalam keadaan tertentu. Nah, kesimpulan Schrödinger, sebelum kotak itu dibuka dan diketahui apakah racun itu lepas, jadi apakah atom sudah pecah, kucing itu berada baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Hal mana bertentangan dengan keyakinan manusia normal bahwa kucing dalam kotak itu sudah pasti atau hidup atau masih mati, tapi bukan dua-duanya sekaligus. Saya tidak mampu dan juga tidak merasa perlu memecahkan masalah kucing Schrödinger. Sebetulnya pemecahannya adalah bahwa karena kucing itu makhluk makro, maka hukum probabilitas itu memungkinkan agak memastikan apakah dia sudah mati atau belum. Sebelum bertanya tentang implikasi fisika kuantum bagi suatu pandangan dunia menyeluruh, saya ingin sekedar menunjukkan betapa fisika dalam 130 tahun terakhir menghadapkan kita pada situasi-situasi yang bagi saya mengherankan, bahkan mengagumkan. Saya mau bicara pertama sedikit tentang alam raya antropik, di mana saya mendasarkan diri pada disertasi kolega saya, Dr. Carlina Supelli. Lalu mengenai teori relativitas, baik khusus maupun umum, Albert Einstein, dan akhirnya fisika kuantum. Pertama, alam raya antropik. Jadi sekarang saya hanya menjelaskan sedikit, merangkum fisika
pasca tradisional, jadi itu fisika sesudah abad ke-19. Dr. Kalina menunjukkan betapa alam raya sesungguhnya amat tidak masuk akal. Kosmologi abad ke-20 memperlihatkan suatu fakta yang sukar untuk dibantah, kutipan dari Prof. Kalina, yaitu ketertalaan, itu kata untuk terjemahan kata Inggris tuning, yang amat halus di antara pelbagai interaksi fisika yang ada di alam. Dapat dipastikan bahwa kemungkinan terjadinya perkembangan alam raya kita sampai dengan bumi yang sampai dihuni oleh manusia, karena itu disebut alam raya antropik, alam raya yang memungkinkan manusia eksis, hanyalah satu di antara sekurang-kurangnya 10 pangkat 10 juta kemungkinan lain. 10 pangkat 10 juta itu banyak. Hanya satu dari kemungkinan perkembangan alam raya itu memungkinkan manusia. Saya ulangi, dari antara lebih dari 10 pangkat 10 juta kemungkinan, jadi angka 10 dengan 10 juta angka 0, yang tersedia di alam raya memilih yang satu-satunya yang menghasilkan alam raya antropik kita, di mana kita manusia ada. Kalau melemparkan dadu 1000 kali, 10 kali berturut-turut mendapat angka 5 saja udah sangat tidak masuk akal. Betapa tidak masuk akal. Ini yang pertama. Alam raya antropik yang sangat tidak probat. Sekarang relativitas, teori relativitas yang pertama ditemukan Einstein. Teori relativitas adalah implikasi amatan mengherankan bahwa kecepatan cahaya diukur dalam keadaan apapun selalu sama, 300.000 kilometer per detik. Einstein lalu menarik kesimpulan yang sama sekali tidak dapat dibayangkan, yaitu bahwa berlawanan dengan perasaan spontan kita, ruang, waktu, massa, dan energi tidak mutlak, melainkan tergantung dari keadaan bergerak benda yang bersangkutan. Jadi orang yang bergerak cepat, punya perut besar, menurut Einstein perutnya menjadi lebih besar. Hanya mungkin tidak bisa dilihat karena terlalu kecil ukurannya. Dengan implikasi bahwa dari dua peristiwa A dan B yang terjadi dengan berjarak jauh, tidak bisa dipastikan mana yang terjadi lebih dahulu. Lalu apalagi teori relativitas khusus, relativitas umum. Itu dirumuskan Einstein 11 tahun sesudah teori relativitas khusus. Teori itu mengatakan bahwa ruang dan waktu lekuk. Artinya bentuknya tergantung dari massa berat. Tak mungkin ada ruang kosong dan waktu kosong. Itu berarti bahwa geometri ilmu ukur yang kita pelajari di sekolah tidak bersifat euklidis, melainkan mengikuti satu ruang disebut ruang Riemann. Euklidis itu berarti, mungkin Anda masih ingat, bahwa jumlah segi dalam segitiga selalu 180. Tetapi kalau di dekat segitiga itu ada massa yang berat, jumlahnya lebih besar daripada 180. Kalau massa itu ada di dalam segitiga itu, jumlahnya kurang. Tidak bisa dibayangkan. Garis lurus membuat belokan kalau berdekatan dengan massa berat.
garis terpendek antara dua titik tidak mesti garis lurus. Dua titik. Garis paling pendek menurut teori relativitas khusus bisa juga yang tidak lurus. Lalu yang keempat, itu fisika kuantum. Lebih fundamental lagi. Sampai Einstein sendiri mengalami kesulitan menerimanya. Tapi menjadi dasar membuat bom atom. Fisika kuantum menemukan bahwa realitas fisikalis, misalnya sebuah elektron, harus digambarkan dengan dua gambar. Sebagai bola kecil namanya korpuskel, maupun sebagai gelombang. Yang mengejutkan adalah bahwa dua gambar itu saling mengecualikan. Jadi bertentangan. Tidak mungkin sesuatu sekaligus merupakan gelombang luas dan bola kecil. Akibatnya, kita harus mengatakan materi itu pada dirinya sendiri bukan korpuskel dan bukan gelombang. Lalu materi itu sendiri bentuknya bagaimana? Pertanyaan itu dalam fisika kuantum tidak masuk akal. Suatu pengukurannya dapat atau mau mengukur korpuskel atau gelombang. Kalau kita mau mengukur suatu realitas sebagai korpuskel, dia kelihatan kayak korpuskel. Kalau dia mau diukur sebagai gelombang, dia seperti gelombang. Itu bisa dicek. Kalau misalnya sebuah proton digambarkan sebagai korpuskel di hadapan pada sebuah tembok. Tembok ada dua lubang. Di belakangnya ada layar. Nah, korpuskel kalau bisa lewat ya atau lewat lubang kiri atau lubang kanan. Seperti kalau kita tembak dengan bola pada tembok dengan dua lubang dia hanya bisa lewat satu lubang, bukan dua-duanya. Nah, kalau kita mau ukur itu sebagai korpuskel, dia lewat dua-duanya, seperti gelombang, dan ada tanda-tanda indiferensi. Saya beri contoh, yaitu sebuah tongkat terdiri atas uranium. Uranium itu zat yang radioaktif. Artinya lama-kelamaan semua inti uranium pecah, berubah menjadi radium. Semua inti uranium berubah menjadi radium, jadi unsur lain, dan akhirnya malah timbul. Waktu nilai setengah adalah 4,5 miliar tahun. Jadi kalau ada satu tongkat uranium, dalam 4,5 miliar tahun, setengahnya sudah bukan uranium, melainkan radium atau timbul. Artinya kita mengetahui dengan pasti 100% bahwa sesudah 4,5 miliar tahun, setengah dari tongkat uranium itu telah berubah menjadi timbul. Kepastian itu bersifat statistik dan berlangsung secara mengagumkan. Kita dapat memperhitungkan per detik. Tadi saya bicara 4,5 miliar tahunnya. Dapat memperhitungkan per detik berapa persen dari tongkat itu sudah bukan uranium lagi. Pecahnya itu bukan misalnya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, melainkan di semua bagian tongkat itu selalu persentase uranium, radium, dan timbul persis sesuai dan sama. Jadi kita tahu beberapa inti uranium pecah setiap detik. Tetapi kita tidak dapat mengetahui
atom uran yang mana yang akan pecah. Bisa sebuah inti pecah 2 detik lagi, bisa juga 5 miliar tahun lagi. Padahal semua inti itu sama, tak ada perbedaan. Jadi pengamatan setajam-tajamnya masing-masing atom uran sedikit pun tidak mengizinkan kita untuk mengetahui kapan sebuah atom yang kita observasikan akan pecah. Sangat mengherankan. Kita mengetahui hukum yang menata keseluruhan tongkat uranium itu dengan setajam-tajamnya, tetapi sebuah rumus matematis yang persis yang untuk masing-masing atom tidak bisa diberikan. Kita sebaliknya harus mengatakan masing-masing inti lebih mirip sebuah fiksi. Hukum keseluruhan menentukan kelakuan unsur-unsurnya. Yang nyata bukan masing-masing unsur inti atom uranium, melainkan sebuah rumus matematis. Itu yang nyata itu rumus matematis. Begitu pula apakah kucing Schrödinger masih hidup atau sudah mati sebelum kotak dibuka, Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin kalau Magnis ada terganggu signalnya sebentar, kita tunggu sebentar. Romo belum di-unmute. Ya tentu saya. Ya, udah bisa Romo. Udah ya. 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 Oke, kita masih pada implikasi pengetahuan alam tidak bisa dimengerti sebagai otak kita mencerminkan realitas. Menurut Einstein, faham waktu, faham ruang sudah tidak seperti yang kita bayangkan. Niels Bohr dengan kelompoknya yang mengembangkan fisika kuantum, Weizsäcker, Heisenberg, mengajukan interpretasi Copenhagen yang menyangkal seluruh faham realitas tradisional. Menurut interpretasi itu, materi hanya bereksistensi secara potensial dan baru menjadi nyata atau aktual apabila menjadi objek pengamatan. Itu yang disebut sifat subjektivistik fisika modern.
Implikasi yang kedua yang tidak kalah dahsyatnya adalah mengenai hukum alam. Selama 300 tahun ilmu pengetahuan dalam segala bidang memandang ilmu alam sebagai cita-cita keilmiahan yang perlu ditiru. Itu pun dengan pengandaian bahwa ilmu alam menghasilkan kepastian mutlak. Kepastian itu diungkapkan dalam hukum kausal yang menyatakan bahwa setiap kejadian mesti mempunyai penyebabnya dan bahwa kaitan antara sebab dan akibat itu 100% pasti. Hanya atas dasar ini kita bisa membangun mesin. Akibat pengandaian itu adalah determinisme yang menyatakan bahwa semua proses alami 100% terdeterminasi. Dengan implikasi yang banyak ditaruh oleh ilmu alam bahwa anggapan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas merupakan ilusi. Bahwa mukjizat yang mendobrak hukum alam, apalagi penciptaan, tidak mungkin. Dengan fisika kuantum, dogma determinisme itu runtuh. Ada relasi ketidakpastian Heisenberg. Relasi ketidakpastian Heisenberg mengatakan bahwa sebuah proses mikro secara prinsipil tidak pernah dapat dipastikan seluruhnya. Makin kita dapat memastikan tempat objek mikro, makin impuls atau kecepatannya tidak dapat dipastikan dan sebaliknya. Padahal hanya kalau dua-duanya dapat dipastikan, objek sendiri bisa dipastikan. Kita misalnya secara prinsipil tidak dapat memastikan apakah sebuah elektron berada dalam laji kiri atau kanan sebuah kotak dengan lubang di antara dua-duanya. Bahkan apakah elektron itu hanya berada dalam salah satu dari dua laji itu atau malah sekaligus dalam dua-duanya. Kita mengetahui waktu tengah pembongkaran uranium yang tadi saya jelaskan, tepatnya 50% uranium secara alami terpecah menjadi radium dan timbul dalam 4,5 miliar tahun. Tetapi atom mana yang berikut akan berubah menjadi radium sama sekali tidak dapat diketahui. Fisika baru itu menarik kesimpulan yang amat mengejutkan bahwa semua hukum alam tanpa kecuali semata-mata bersifat statistik. Statistik berarti kepastian itu hanya probabel tetapi tidak pernah mutlak. Saya memberi contoh. Secara ada kepastian statistik bahwa dalam tahun 2023 sekurang-kurangnya 14.000 orang Indonesia akan mati karena kecelakaan. Itu namanya kepastian statistik. Akhir tahun, permulaan tahun depan kita akan tahu. Kemungkinan besar malah lebih. Dari mana kita tahu angka 14.000? Itu statistik, dilihat dari tahun-tahun sebelumnya berapa, perkembangan penduduk bagaimana, perkembangan kendaraan bagaimana, bisa diperhitungkan secara statistik. Kita harus memperhitungkan berapa orang mati dalam lalu lintas. Fisika kuantum mengatakan itu berlaku bagi seluruh kepastian alamiah. Tidak hanya bagi memproyeksikan orang yang mati di lalu lintas. Itu berarti bahwa determinisme filosofis kehilangan dasarnya. Di alam tidak ada determinasi mutlak. Ini stabilo.
Saya memang mengharapkan kalau stabilo ini saya lepaskan, dia jatuh. Tapi tidak mustahil bahwa daripada dia jatuh, dia akan naik ke atas. Saya tentu tidak memperhitungkan itu karena takut kehilangan stabilo. Tapi tidak lagi bisa dikatakan itu mutlak pasti karena daya tarik materi, jadi gravitasi itu, stabilo mesti itu jatuh. Implikasi barangkali paling penting fisika mikro baru adalah kembalinya cara pandang holistik. Jadi bukan melihat masing-masing bagian dan hukumnya, tetapi keseluruhan yang selama 300 tahun terakhir tergeser total oleh pendekatan analitik di mana keseluruhan dalam kesatuan gerak dan perkembangannya dijelaskan dari interaksi mekanistik unsur-unsurnya. Pendekatan analitik merayakan sukses-sukses mengagumkan dalam penelitian ilmiah dan teknik, tetapi lalu diperluas menjadi metode universal. Segala proses yang diamati, termasuk proses hidup dan kesadaran, dijelaskan dengan gerakan bagian-bagian kecilnya. Fisika kuantum menyangkal dasar dogmatisme analitik itu. Yang dapat kita tangkap justru keseluruhan yang dengan amat persis mengikuti hukum probabilitas statistik. Tetapi begitu kita turun ke bagian-bagian mikro yang dicari sebagai unsur-unsur dasar, maka yang ditemukan adalah kekosongan, ketidakpastian, ketidakpengetahuan. Yang ada adalah rumusan matematis. Proses yang relatif sederhana saja seperti pembongkaran radioaktif uranium hanya dapat dijelaskan secara holistik dengan berangkat dari dinamika keseluruhan. Bukannya seakan-akan pendekatan analitik tidak perlu lagi. Pendekatan analitik tetap perlu. Dan segala mistik-mistikan perbandingan dinamika alam mikro dengan Dao atau lain-lain sebagainya tidak lebih daripada jual kecap kepada orang yang tidak mengetahui fisika. Kecap tentu boleh saja, tapi tak ada kaitan dengan refleksi serius tentang implikasi filosofis penemuan fisika mikro. Mari kita sekarang bertanya implikasi-implikasi lebih lanjut. Dengan ambruknya dogma tentang pendekatan analitik sebagai satu-satunya cara pemikiran ilmiah, dibuka kembali kemungkinan untuk memikirkan secara ilmiah masalah-masalah yang sampai sekarang malah mengelak. Di sini saya bisa menyebutkan 3 tantangan raksasa bagi fisika modern. Yaitu pertama, penjelasan bagaimana hidup bisa terjadi dari materia yang tak bernyawa. 2, bagaimana organisme hidup mencapai kesadaran. Tumbuhan itu kecil, besar, tetap tidak punya kesadaran. Dahan pohon dipotong, pohon tidak merasa sakit. Kaki kucing dipotong, dia merasa sakit. Mana bisa munculnya kesadaran itu dijelaskan. Lalu tentu saja masalah pengertian manusia yang tidak hanya mengikuti insting, melainkan mengetahui kebenaran mutlak. Misalnya kebenaran mutlak bahwa 2 tambah 3 adalah 5 dan bukan 6, bukan 7, bukan 4. Mutlak itu. Bagaimana itu mau dijelaskan?
Thomas Nagel itu menganjurkan bahwa kita memperhatikan kemungkinan teleologis ya ke Aristoteles. Thomas Nagel itu seorang ateis. Dia mengkritik Darwinisme secara tajam. Dia mengatakan Darwinisme tidak bisa menjelaskan itu. Munculnya hayat, munculnya kesadaran, munculnya kemampuan untuk memahami kebenaran dan nilai tidak dapat dijelaskan dari mutasi-mutasi kecil dan juga tidak memberikan keunggulan selektif. Nagel memberi sugesti bahwa untuk mencari pengertian tentang tiga munculan itu kita harus kembali ke pemikiran teleologis seperti pada Aristoteles. Bicara teleologi langsung muncul kenyataan yang diangkat kolega saya Dr. Kalina, yaitu bahwa perkembangan alam raya antropik bersifat non-probable sedemikian ekstrem hingga faktanya betul-betul merupakan suatu teka-teki. Tentu kalau di alam raya ada teleologi, misalnya ada keterarahan internal ke arah manusia, fakta bahwa alam baik pada nano titik pertama sesudah Big Bang maupun dalam perkembangan organisme di bumi sejak dari prokariot pertama 3,5 miliar tahun lalu sampai manusia secara konsisten memilih kemungkinan yang hanya satu di antara bilion kemungkinan lain yang bisa membawa perkembangan alam terus ke arah manusia. Dengan demikian kita sampai kepada agama. Mengapa? Bahkan bagi orang tidak beragama, agama di sini masuk sekurang-kurangnya karena agama mempunyai jawaban atas teka-teki perkembangan dan evolusi alam raya antropik itu. Yaitu bahwa alam raya diciptakan oleh Allah dengan tujuan menjadi tempat bagi manusia. Relevansi pernyataan itu disangkal dengan semakin keras dan fanatik sejak akhir pencerahan 300 tahun lalu. Revolusi ilmu alam, penemuan adanya hukum alam seperti dirumuskan oleh Isaac Newton membuat Tuhan pencipta dirasakan semakin tidak dibutuhkan, bahkan tidak punya tempat. Pertama muncul deisme yang mengatakan memang pada permulaan alam raya diciptakan, tapi kemudian campur tangan pencipta tidak lagi dibutuhkan dan tidak ada. Tetapi tidak lama kemudian para filosof memotong Tuhan sama sekali. Kalau alam raya itu berjalan atas hukumnya sendiri, maka pada permulaan juga tidak perlu pencipta alam raya abadi. Adanya Auguste Comte meninggal tahun 1857 merumuskan dalam hukum 3 tahap apa yang menjadi kepercayaan para filosof dan sebagian besar intelektual sejak pertengahan abad ke-19, bahwa manusia maju dalam kedewasaan intelektual karena menggantikan takhayul dan agama dengan ilmu pengetahuan. Ateisme baru, Richard Dawkins, Stephen Hawking, tetap menegaskan kebenaran ini. Tetapi apabila benar bahwa terjadinya alam raya secara super ekstrem tidak probabel, kalau benar lihat Thomas Nagel, dan tentu saja bukan hanya dia, bahwa Darwinisme no way menjelaskan terjadinya organisme berkesadaran dan berakal budi di bumi, kalau betul
bahwa faktor kunci evolusi seleksi justru tidak mendukung, melainkan cenderung membatalkan perkembangan jenis dan bagan-bagan baru, kan maka pendekatan analitik sudah sampai akhir kemampuannya. Satu catatan mengenai seleksi, karena kita semua belajar dulu bahwa menurut Darwin, evolusi terjadi karena mutasi dan seleksi. Maksudnya perubahan-perubahan kecil kebetulan yang tidak perlu disangka. Seleksi berarti kalau perubahan itu menguntungkan, maka organisme baru dengan perubahan baru itu akan menyingkirkan yang lama karena lebih unggul dalam struggle for life. Tapi ini tidak masuk akal. Yang betul itu kalau misalnya seekor burung dengan sayap-sayap kecil lama-lama mengembangkan sayap besar, panjang, ya dia akan unggul, dia akan menang. Tapi bayangkan, kan menurut ajaran evolusi, burung terjadi dari kadal. Nah sekarang coba, dua kaki depan kadal. Evolusi itu menurut Darwin dan menurut ilmiah tidak berkembang bahwa pernah seekor kadal melahirkan seekor burung merpati. Enggak. Kadal melahirkan kadal. Nah, terjadi perubahan kan kaki depan kadal harus menjadi sayap. Di burung tidak ada kaki depan, itu perkembangan dari kaki kadal menjadi sayap. Nah, gimana keunggulan binatang yang udah nggak bisa pakai kaki depan untuk jalan atau memukul, mencakar, tapi juga belum untuk terbang. Ya kalau udah bisa terbang dia unggul, tapi belum bisa terbang, tapi udah nggak bisa dipakai, malah rugi. Jadi ajaran seleksi justru tidak menjelaskan bagaimana sesuatu yang baru terjadi. Jadi pertanyaan tentang suatu entelesia, itu istilah Yunani, Aristoteles, suatu tujuan internal yang sejak permulaan mengarahkan alam raya ke kewujudan manusia tidak lagi dapat ditolak. Dan kalau memang perlu sebuah entelesia, jadi keterarahan internal yang mengarahkan segenap perkembangan, pertanyaan tentang pencipta tidak bisa disingkirkan lagi. Tentu juga meski menjadi lebih jelas bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat mengklaim bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan paling penting manusia. Untuk apa kita hidup? Apa yang memberi nilai dan mutu kepada hidup kita? Apa yang dituntut dari kita supaya kita hidup? Supaya hidup kita bisa disebut berhasil. Ilmu pengetahuan dapat mengantar kita ke pinggir alam bermakna, tetapi tidak mengantar kita ke dalam alam bermakna itu. Tentu kebalikan juga berlaku. Masih ada pandangan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan di luar penambahan kemampuan teknis yang memang merupakan sumbangan besar ilmu pengetahuan. Jadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bermakna tidak diperlukan. Agama sudah cukup. Apa iya? Apabila ajaran evolusi betul dan kiranya fakta evolusi sampai dengan manusia tidak dapat disangkal, meskipun Darwinisme tidak dapat menjelaskannya, maka misalnya tidak mungkin dunia dalam arti harafiah diciptakan dalam 6 hari sekitar 6.000-7.000 tahun lalu. Tidak mungkin itu. 3 bab pertama buku Genesis, buku Kejadian, dengan pesan tentang Allah dan ciptaannya
begitu sentral dan bagus, justru akan dimengerti dengan lebih tepat apabila tidak lagi dibaca sebagai laporan seorang wartawan tentang hari-hari pertama alam raya. Beragama tidak menuntut melepaskan penalaran. Dan bernalar tidak berarti melepaskan agama. Anggapan bahwa semakin seseorang mau takwa, semakin ia harus berhenti bernalar adalah salah. Berhenti bernalar tidak mendekatkan kita pada Tuhan, dan janganlah atas nama agama orang mau dilarang bernalar. Kemampuan untuk bernalar pun berasal dari Sang Khalik. Dan karena itu tidak mungkin ada pertentangan antara rasionalitas berdasarkan nalar dan wahyu ilahi. Pengembangan ilmu pengetahuan tentu secara kritis juga membantu agama-agama untuk membebaskan diri dari mitos-mitos dan dari pengandian tak berdasar. Jadi untuk semakin menemukan apa yang merupakan kebenarannya. Secara agak sederhana, dengan tidak bernalar, orang tidak menjadi lebih suci. Terima kasih.